Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya dan lebih memahami, maka mari kita simak baik-baik video berikut ini ya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kegiatan wawancara. Apa itu wawancara? Ada yang tahu? Coba kalian perhatikan teks berikut ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih bertujuan untuk memperoleh informasi. Jadi kegiatan tanya jawab antar dua orang atau lebih disebut wawancara ya anak-anak. Nah, orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Sedangkan orang yang memberi informasi atau sebagai tempat bertanya saat wawancara disebut narasumber. Tugas narasumber adalah memberikan informasi kepada kita. Kemudian, sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, hal yang harus dia siapkan pertama kali adalah membuat daftar pertanyaan. Jadi, kalau kita ingin bertanya kepada narasumber, kita harus siapkan dulu daftar pertanyaannya ya anak-anak. Nah, sebelum membuat daftar pertanyaan, maka kita harus tahu apa itu kata tanya. Nah, ini ada macam-macam kata tanya dan contohnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini menanyakan pelaku atau orang. Contoh kata tanyanya, siapa yang akan ikut pergi ke Manado besok? Siapa pencipta lagu 17 Agustus 1945? Nah, jawabannya bisa orangnya ya anak-anak, bisa nama orang. Misalnya, siapa yang akan ikut pergi ke Manado besok? Bisa dijawab misalnya Edo atau Santi. Nah, kata tanya siapa ini menanyakan orang ya anak-anak. Kemudian jawabannya juga bisa nama orang. Nah, kemudian kata tanya kedua yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan yaitu menanyakan waktu kejadian. Contohnya, misalnya, kapan Jos berangkat ke Lampung? Kemudian contoh kedua, kapan Ani akan mengerjakan PR? Nah, dari pertanyaan ini bisa dijawab misalnya, kapan Jos berangkat ke Lampung? Jawabannya bisa besok, bisa harinya, bisa hari Senin atau hari Rabu. Bisa juga jawabannya itu bisa tanggalnya ya anak-anak. Jadi kata tanya kapan menanyakan waktu atau kejadian. Jawabannya bisa berupa tanggal ataupun harinya. Kemudian yang ketiga, kata tanya di mana. Kata tanya di mana menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, misalnya, di mana Dimas meletakkan pensil? Kemudian contoh kedua, di mana saya bisa mendapatkan baju murah? Nah, jawabannya bisa nama tempat ya anak-anak atau lokasi. Misalnya untuk pertanyaan yang kedua, di mana saya bisa mendapatkan baju murah? Bisa dijawab di pasar misalnya. Nah, itu kan nama tempat. Di pasar, kemudian di sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari nama tempat. Jadi kata tanya di mana itu menanyakan tempat atau lokasi dan jawabannya juga pasti nama tempatnya. Paham ya anak-anak? Kemudian untuk kata tanya yang selanjutnya yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa menanyakan alasan atau penyebab peristiwa. Contoh kalimat tanyanya, mengapa Tony dan Rudy merasa perlu membuat kursi? Nah, jawabannya bisa dikasih kata karena ya anak-anak. Karena kata tanya mengapa ini sendiri menanyakan alasan atau penyebab. Jadi jawabannya bisa mungkin karena kursi Tony dan Rudy sudah rusak, ya kan? Jadi untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab peristiwa.
Kemudian selanjutnya ada kata tanya apa. Kata tanya apa ini menanyakan sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksud bisa keadaan ataupun perbuatan. Contoh kata tanyanya, apa saja yang Nita perlukan untuk membuat meja? Nah, jawabannya bisa berupa alat atau barang ya anak-anak. Misalnya palu, paku, dan kayu. Oke, kemudian kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana menanyakan sesuatu, cara, atau proses. Jadi, kalau kita ingin menanyakan cara atau proses, maka gunakanlah kata tanya bagaimana. Misalnya, bagaimana Alex bisa membuat kursi ini? Atau misalnya yang lain, bagaimana ya cara membuat kue ini? Nah, jadi jawabannya bisa berupa proses atau langkah-langkah membuat kue. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk selanjutnya, agar lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke soalnya. Isilah dengan kata tanya yang sesuai pada kalimat berikut. Di sini Ibu Guru memiliki ada 6 soal yang dimana kita harus mengisi kata tanya yang sesuai dengan soalnya ya anak-anak. Langsung saja kita bahas. Nah, itu ada berapa kata tanyanya ya anak-anak ya. Langsung saja nomor 1. Titik-titik pencipta lagu Cemara. Jawabannya nama orang tuh, Ate Mahmud. Jadi kira-kira kata tanya apa yang sesuai? Titik-titik pencipta lagu Cemara. Coba kita lihat di tabel. Di situ ada kata tanya siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, apa. Karena jawabannya nama orang, berarti yang cocok apa anak-anak? Kalau bingung bisa kita pasangkan satu-satu anak-anak. Misalnya, coba kita pasangkan dengan kata tanya kapan. Kapan pencipta lagu Cemara? Kan nggak cocok. Di mana pencipta lagu Cemara? Kan nggak cocok. Jawabannya nama orang, Ate Mahmud. Berarti kata tanya yang sesuai yaitu apa? Siapa? Ya. Kata tanya yang sesuai yaitu siapa pencipta lagu Cemara? Nah, ini cocok. Jawabannya adalah Ate Mahmud. Paham ya anak-anak? Kemudian untuk soal yang kedua, titik-titik HUT RI kemerdekaan dirayakan. Jawabannya setiap tanggal 17 Agustus. Kira-kira kata tanya yang sesuai apa anak-anak? Ya, kata tanya yang sesuai yaitu kapan. Karena jawabannya itu ada tanggal ya anak-anak. Jadi kapan HUT RI kemerdekaan dirayakan? Jawabannya setiap tanggal 17 Agustus. Kemudian untuk soal nomor 3, titik-titik Lani dan Siti merasa perlu untuk membuat pot gantung. Jawabannya karena pot gantung sudah tidak cukup. Nah, ini ada kata alasan ya, karena. Berarti kata tanya yang cocok adalah mengapa. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu untuk membuat pot gantung? Jawabannya karena pot gantung sudah tidak cukup. Paham ya anak-anak? Kemudian untuk soal nomor 4, titik-titik saja yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung. Jawabannya botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, dan lain-lain. Berarti kata tanya yang sesuai adalah apa? Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung, ya kan? Jawabannya bisa berupa barang. Oke, kemudian nomor 5, titik-titik cara menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Ya, bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang bersih? Oke, nomor 6, titik-titik alamat tempat tinggalmu. Kira-kira kata tanya yang sesuai apa? Ya, kata tanya yang sesuai adalah di mana, ya anak-anak ya. Di mana alamat tempat tinggalmu? Nah, kalau di mana kan berarti bisa jawabannya tempat, ya kan? Jalan Sudirman nomor 24 Jakarta. Jadi kalau misalnya kata tanyanya di mana, berarti jawabannya bisa nama tempat ya anak-anak ya. Kemudian kalau kata tanyanya bagaimana, berarti tentang cara. Nah, anak-anak cukup sampai di sini kita belajarnya ya. Nanti di classroom akan ada tugas membuat kata tanya dan mengisi kata tanya. Selamat belajar anak-anak semuanya. Ibu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.